Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas kuliah mekanika ratakan, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai crack tip plasticity. Nah, crack tip plasticity ini dalam bahasa Indonesianya artinya adalah plastisitas di ujung retakan. Nah, plastisitas di ujung retakan ini pada kuliah kali ini kita akan bahas menurut bentuknya dan juga ukurannya. Kita juga akan mempelajari pengaruh ketebalan terhadap zona plastis tersebut dan juga terhadap ketangguhan. Selamat mengikuti. Mari kita melihat gambar berikut untuk memahami ilustrasi daripada plastisitas di ujung retakan. Gambar ini memperlihatkan 3 buah bahan yang mengalami pembebanan mode 1, 2, dan 3. Ini adalah gambar dari metode elemen hingga, di mana bahan-bahan ini memiliki cacat atau retakan, lalu kemudian diberikan tegangan menurut mode-mode tersebut. Mode opening, mode sliding, dan mode tearing. Nah, menggunakan metode elemen hingga, kita dapat melihat distribusi dari regangan dan tegangan pada bahan tersebut. Kita bisa melihat ini contohnya pada mode pertama, persis di ujung retakan terjadi peningkatan nilai regangan dan juga tegangan. Demikian pula pada mode 2 dan mode ketiga. Kita pun dapat melihat pada gambar yang lain bahwa apabila kita memperhatikan suatu pelat yang memiliki cacat dan diberikan tegangan tarik, maka persis di depan ujung retakan tersebut akan terbentuk suatu zona yang memiliki regangan dan tegangan yang lebih besar. Pada prakteknya, khususnya logam, maka logam akan mengalami deformasi plastis apabila telah tercapai nilai yield stress-nya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, kita bisa melihat pelat yang memiliki cacat, yang kemudian diberikan tegangan tarik. Apabila kita meningkatkan tegangan tarik pada benda yang memiliki cacat ini, maka di depannya akan terbentuk zona plastis yang terus bertambah besar dengan meningkatnya tegangan yang diberikan. Maka besar daripada zona plastis ini pun sebanding dengan peningkatan nilai daripada stress intensity factor. Oleh karena itu, pada logam maka selalu terjadi zona plastis di ujung retakan apabila ia diberikan tegangan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kita benar-benar dapat melihat zona plastis di ujung retakan tersebut? Berikut ini ada 3 gambar yang memperlihatkan pengamatan zona plastis pada baja-baja yang telah dipreparasi setelah poles dan juga dietsa sehingga tampil struktur mikronya. Saya perhatikan di sini, saya perlihatkan, ini adalah posisi-posisi daripada retak, ini ada ujung retaknya, ini retaknya yang merambat, lalu ini ujung retaknya, dan untuk baja ini adalah retaknya, lebih berkelok, dan ini adalah ujung retaknya. Seperti yang telah Anda pelajari pada kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa pada logam, apabila telah terjadi deformasi plastis dan terjadi pergerakan dislokasi, maka dislokasi yang muncul pada permukaan akan membentuk slip lines, di mana slip lines yang bergabung membentuk slip bands. Maka pada spesimen yang telah dietsa, kita dapat mengamati area yang mengalami deformasi plastis dengan melihat ciri-ciri slip bands yang ada pada daerah tersebut. Maka pada gambar ini, kita dapat melihat adanya zona plastis yang cukup besar. Ini slip bands ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian pada baja yang berikutnya, kita pun dapat melihat zona plastis dan ukurannya lebih kecil dibandingkan pada baja di gambar A ini. Dan kemudian pada gambar C, kita pun dengan jelas dapat melihat warna kontras yang terang ini yang menunjukkan
area daripada deformasi plastisnya yang mana ukurannya juga lebih kecil dibandingkan gambar pada A ini dan juga sedikit lebih kecil dibandingkan pada gambar B. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengamatan zona plastis di ujung retakan. Pengamatan ini penting terutama dalam rangka melakukan suatu penelitian untuk menciptakan baja-baja yang memiliki ketahanan terhadap perambatan retak. Ini adalah salah satu contohnya. Gambar berikut ini memperlihatkan gambar dari suatu retakan, di mana retakan tersebut kemudian diberikan tegangan. Nah, apabila kita membuat tambahan sumbu persis di ujung retakan ini, yaitu sumbu mendatar yang menunjukkan jarak dari ujung retakan dan sumbu tegak yang menunjukkan nilai tegangan yang ada pada ujung retakan ini. Maka kita dapat melihat bahwa nilai tegangan di ujung retakan ini lebih besar dibandingkan tegangan yang jauh dari area ujung retakan ini. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa mendekati area ujung retakan, tegangan akan terus meningkat. Namun pada gambar ini tidak diperlihatkan tegangan terus bertambah. Karena kita ingat, dalam linear elastic fracture mechanics, kita tidak dapat menerima prinsip stress singularity. Artinya tidak mungkin bahwa tegangan di ujung retakan ini terus meningkat hingga suatu nilai yang tak terbatas. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwa pada logam, meskipun tegangan itu meningkat, namun area di depan ujung retakan ini tentunya dia akan mengalami deformasi plastis. Contohnya pada gambar ini, gambar lingkaran ini yang ditunjukkan dengan garis putus-putus menunjukkan area di mana terjadi deformasi plastis. Dia terjadi kira-kira pada tegangan luluhnya. Tentunya di ujung daripada lingkaran ini, nilai tegangannya kira-kira sama dengan tegangan luluh dari bahan tersebut. Nah, tentu saja semakin jauh dari ujung retakan, maka nilai tegangan ini akan turun dan kira-kira akan sama dengan tegangan yang diterapkan. Pada bab linear elastic fracture mechanics yang sebelumnya kita telah pelajari, kita mengetahui bahwa besarnya tegangan di ujung retakan dapat direpresentasikan oleh persama ini, yaitu tegangan sama dengan nilai K dibagi dengan akar 2πr, atau lengkapnya ditunjukkan oleh persamaan ini. Kita masih ingat bahwa K1 adalah sigma dikalikan dengan akar πA. Oleh karena itu, masih menggunakan persamaan ini, perhatikan nilai R ini adalah nilai R yang menunjukkan ukuran daripada plastic zone size. Oleh karena itu, untuk kondisi plane stress, di mana nilai tegangan sama dengan tegangan luluh, kita dapat mengetahui ukuran daripada plastic zone size, di mana pada kondisi plane stress ini, ukuran daripada plastic zone size diperkirakan adalah 1 dibagi 2pi dikalikan kuadrat K1 dibagi dengan tegangan luluh bahan tersebut. Baik, perhatikan bahwa untuk kondisi plane stress besar daripada zona plastis dinyatakan oleh persamaan ini. Persamaan ini menunjukkan perkiraan besar daripada zona plastis menurut pendekatan. Irwin menyarankan bahwa ukuran zona plastis untuk kondisi plane strain kira-kira memiliki ukuran lebih kecil 3 kali. Sehingga dengan demikian persamaan ini harus dikalikan dengan 1/3. Dengan demikian, untuk kondisi plane strain, nilai daripada ukuran plastic zone adalah 1/6pi dikalikan kuadrat dari K1 dibagi dengan tegangan luluh bahan tersebut. Ingat kembali bahwa pada kondisi plane strain,
ukuran daripada plastik zone size akan lebih kecil dibandingkan pada kondisi plan stress.